Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu lingkaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Baiklah adik-adik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mengenal lingkaran dan unsur-unsurnya. Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu. Perhatikan di sini apabila kita tarik garis, maka kedua ujungnya akan bertemu. Contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran sangat banyak sekali. Ada roda, jam dinding, kaset VCD, meja, kemudian mangkok ataupun gelas, yang mana benda-benda tersebut berbentuk lingkaran. Jadi tadi lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar titik pusatnya adalah O. Ya, jadi perhatikan bahwasanya titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Apabila kita tarik dari titik pusat ke tepi lingkaran, maka semua jaraknya akan sama. Itulah titik pusat. Jari-jari. Jari-jari lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke titik pada garis lengkung lingkaran. Jari-jari juga merupakan jarak antara titik pusat terhadap setiap titik pada garis lengkung lingkaran. Perhatikan, jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke garis lengkung lingkaran, dari titik pusat ke garis lengkung. Dalam gambar, jari-jari dituliskan dengan R atau sering dituliskan dengan R. R itu adalah radius, ya, radius. Ya. Selanjutnya, unsur lingkaran yang lain adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi, apabila ada garis yang melalui titik pusat garis lurus, ini adalah diameter. Perlu diperhatikan bahwasanya diameter adalah dua kalinya jari-jari atau radius ini tadi ya. Jadi diameter adalah dua kalinya jari-jari. Dua kali, satu, dua. Ya. Jadi sekali lagi, diameter nilainya adalah dua kali jari-jari. Selanjutnya adalah busur. Busur yaitu garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran tersebut. Perhatikan, di sini ada titik B dan titik C. Di sini terdapat garis lengkung. Inilah busur. Ya, busur. Tentu kalian sering mendengar istilah busur yang biasanya dipakai dalam olahraga. Ya, biasanya busur digunakan bersama dengan anak panah. Ya, maka bentuk busur itu pasti melengkung seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah juring. Juring yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Jadi, daerah yang diapit oleh dua jari-jari disebut dengan juring. Dalam gambar ini,
digambarkan atau diberikan tanda dengan warna yang merah. Tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Perhatikan, tali busur garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Apa bedanya dengan diameter? Bedanya adalah apabila diameter garisnya melalui titik pusat, sementara tali busur tidak melalui titik pusat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi kalau diameter tadi garisnya melewati titik pusat, sementara tali busur tidak melewati titik pusat. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Perhatikan di sini ada tali busur dan di sini adalah busur. Jadi daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur ini disebut dengan tembereng. Jadi kesimpulan daripada unsur-unsur lingkaran tadi adalah yang pertama ada juring tadi ya, yang dibatasi oleh jari-jari dan busur ya. Ada tembereng ya, ada diameter ya, ada busur, ada tali busur ya. Selanjutnya pelajaran kita adalah mengenai keliling lingkaran. Menemukan pendekatan pi. Nilai pi adalah suatu besaran yang merupakan sifat khusus dari lingkaran, yaitu perbandingan dari keliling dan diameternya. Jadi nilai pi itu merupakan perbandingan keliling dan diameter. Sekali lagi perlu dicatat, yaitu perbandingan keliling dengan diameternya. Nilai pi telah ditemukan oleh para ilmuwan dari terdahulu. Masing-masing ilmuwan menemukan bahwa nilai pi mendekati 3,14. Jadi hanya mendekati, bukan persis. Perhatikan adik-adik ya. Hanya menggunakan pendekatan. Hampir semua benda yang diukur itu apabila dibandingkan antara keliling dan diameternya, maka nilainya mendekati 3,14. Untuk menemukan nilai pi, kita dapat mengukur keliling dan diameter dari barang-barang berbentuk lingkaran yang kita temukan di mana saja. Di rumah kalian, apabila ada benda-benda yang berbentuk lingkaran, kalian harus mencoba membandingkan dengan cara membagi keliling dengan diameternya. Maka kalian nanti akan mendapatkan nilai yang mendekati 3,14. Apabila cara kalian mengukur benar tentunya. Benda-benda yang mempunyai diameter tertentu, yaitu nilainya 7 atau kelipatannya, menghasilkan perbandingan keliling dan diameter dengan angka yang tepat atau genap. Maka untuk nilai pi, angka 7 dan kelipatannya dihitung dengan menggunakan 22/7. Nah, jadi benda-benda dengan diameter tertentu, yaitu angka 7 dan kelipatannya, itu ketika diukur dan dibandingkan antara keliling dengan diameternya, menghasilkan angka yang tepat, bukan lagi pendekatan ya. Kalau yang semula pendekatan, pada angka-angka tertentu dia mendapatkan hitungan yang tepat, yaitu angka 7 dan kelipatannya. Maka apabila nantinya kita mengerjakan atau menghitung lingkaran, maka yang perlu diperhatikan adalah apabila kita menemukan angka tersebut merupakan angka 7 atau kelipatannya, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Sementara apabila kita mendapatkan benda tersebut bukan diameternya 7 atau kelipatannya, maka kita akan menggunakan pendekatan 3,14. Jadi diingat adik-adik ya, kalau bendanya diameternya bukan 7 atau kelipatannya, kita menggunakan yang 3,14. Tapi kalau bendanya mempunyai diameter 7, maka kita menggunakan 22/7.
7 atau kelipatannya ya, 7, 14, 21 dan seterusnya. Taksiran keliling lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran diameternya 12. Berapakah kelilingnya? Ya, keliling sama dengan V kali diameter. Pi-nya adalah 3,14. Perhatikan angka 12. Angka 12 nilainya bukan merupakan kelipatan 7. Maka kita menggunakan pendekatan 3,14 dikalikan 12 yaitu 37,68. Ini adalah kelilingnya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7. Maka kelilingnya adalah, nah perhatikan, keliling sama dengan 2 kali pi. Mengapa 2 kali pi? Karena rumusnya adalah keliling itu perbandingannya dengan diameter. Sementara yang diketahui adalah jari-jari. Tadi di depan sudah dikatakan bahwasannya nilai diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Maka di sini muncullah angka 2. 2 kali pi kali r atau radius. 2 kali 22/7 dikalikan dengan 7 sama dengan 44. Ya, perhatikan karena ini 7 maka menggunakan 22/7. Mengapa ada angka 2? Karena diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Mudah-mudahan bisa diingat. Menghitung jari-jari dan diameter. Rumus untuk menghitung diameter adalah diameter sama dengan keliling dibagi dengan pi. Kalau untuk menghitung jari-jarinya, radius sama dengan keliling dibagi dengan 2 pi. Kenapa 2? Tadi sekali lagi bahwasanya nilai diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 110 cm. Berapakah jari-jarinya? Jari-jari atau radius adalah keliling per 2 pi sama dengan 110 dibagi atau per 2 kali 22/7. 110 berbanding 44/7. Dari mana 44? Yaitu 2/1 dikalikan 22/7 sama dengan 44/7. Sama dengan 110 dikali 7/44. Loh, bagaimana kok ini bisa terbalik 7-nya ke atas? Kemarin pada bagian pecahan kita sudah membahas bahwasanya 110 dibagi 4/7 atau 44/7 sama dengan 110/1 dibagi 44/7. Kemudian kita akan merubah pembagi itu menjadi kali dengan cara membalik pembaginya. Sama dengan 110/1 dikali 7/44. Maka di sini kita mendapatkan 7/44 karena kita menghilangkan bagi dengan merubah menjadi kali. Ingat pada pembelajaran pecahan yang sebelumnya. Maka kita bisa mendapatkan nilai 17,5. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 471 cm. Berapakah diameternya? Ya. Diameter sama dengan keliling dibagi pi. 471 dibagi 3,14. Mengapa 3,14? Karena 471 bukan merupakan kelipatan 7. Perhatikan soal berikut. Diketahui sebuah roda berdiameter 80 cm. Jika roda tersebut berputar 25 kali, berapakah panjang lintasan yang dilaluinya? Apabila kita mengumpamakan jarak itu dengan J, jumlah putaran dengan N, dan keliling dengan K, maka jarak sama dengan jumlah putaran dikalikan dengan keliling lingkaran. Ya, jumlah putaran dikalikan dengan keliling lingkaran. Maka rumusnya adalah N dikalikan V kali D. Ya, N dikalikan V kali D.
N-nya berapa? N-nya 25 kali. Dikali 3,14 karena 80 bukan merupakan kelipatan 7. Kemudian dikalikan dengan diameternya yaitu 80. Maka kita mendapatkan angka 6280 cm, atau kalau kita rubah ke dalam bentuk meter menjadi 62,8 meter. Tentu kalian bisa berlatih nanti di buku-buku soal kalian ya, sehingga kalian nanti menjadi mahir dalam menghitung soal-soal semacam ini. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kita kali ini seperti biasa kita akan membacakan sebuah pantun, yang mana dengan pantun itu kita akan menjaga budaya kita. Anak rusa mandi di empang, induk sapi dalam belukar. Matematika itu pelajaran gampang bila kita sering belajar. Ya, baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.